Mengapa Prabowo unggul? Kita menemukan ada 4 alasan mengapa Prabowo Subianto unggul dibanding Anies maupun Ganjar. Alasan pertama adalah dari riset yang kita temukan, ya, mayoritas pemilih atau responden yang kita tanyakan, memang mayoritas menginginkan capres, ya, 2024 adalah sosok yang strong leader, ya. Strong leader yang mampu tumbuhkan ekonomi. Capres siapa yang dipersepsikan atau diasosiasikan sebagai sosok yang strong leader. Dari data yang kita kumpulkan dari 3 nama capres, memang asosiasi sebagai strong leader yang mampu tumbuhkan ekonomi dari 3 capres ini adalah Prabowo Subianto. Itu yang kedua adalah alasan limpahan suara yang turun dari dukungan terhadap Pak Ganjar Pranowo. Ya, kita lihat nanti ada data yang kita paparkan setelah ini, bahwa dukungan Pak Ganjar sebagai capres itu ada tren menurun, terutama di survei kita di bulan Mei 2023, ya. Ada limpahan suara Pak Ganjar dari hasil cross step kita itu banyak lari, ya, atau banyak berpindah ke Prabowo Subianto. Mengapa larinya ke Prabowo bukan ke Anies? Karena memang positioning dan karakter Prabowo itu dilihat lebih nasionalis dibanding Pak Anies, ya. Sehingga ketika pemilih lari dari Pak Ganjar, dukungannya lari Pak Ganjar, cenderung lari ke Pak Prabowo yang dilihat karakter nasionalisnya lebih kuat dibanding Pak Anies, ya. Yang ketiga adalah pengalaman di pemerintahan, ya. Prabowo dikenal sebagai tokoh yang insider, tokoh di dalam pemerintahan yang ingin maju kembali. Kemudian yang keempat, alasan keempat mengapa Prabowo unggul, karena Prabowo dilihat sebagai tokoh sentral yang mampu diterima oleh berbagai spektrum politik, ya. Survei LSI Denny JA, pemilih Islam cenderung pilih Prabowo dan non-Islam ke Ganjar. Tempo.co Jakarta. Nama Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto unggul dalam suara pemilih beragama Islam menurut survei nasional terbaru yang diadakan Lingkaran Survei Indonesia atau LSI Denny JA. Dengan jumlah mencapai 90% dari responden, sebanyak 34,6% masyarakat memilih Prabowo. Kemudian 31,2% memilih Ganjar Pranowo dan 21,6% memilih Anies Baswedan. Tapi di suara pemilih non-Islam, Ganjar menang mengalahkan Anies dan Prabowo, ujar peneliti LSI Denny JA, Aji Al-Farabi saat pemaparan di kantor LSI Rawamangun, Jakarta Timur, Jumat 19 Mei 2023. Selain itu, survei juga menunjukkan mayoritas masyarakat di pedesaan sebanyak 34,8% memilih Prabowo, 31,2% Ganjar Pranowo, dan 18,3% Anies Baswedan. Sementara untuk di perkotaan, masyarakat cenderung memilih Ganjar dengan 33,6%, Prabowo 31%. Prabowo 31% dan Anies 27,9%. Terakhir, untuk segmen pemilih berdasarkan gender, mayoritas laki-laki memilih Prabowo dengan persentase 40,1%, Ganjar 33,2%, dan Anies 20,1%. Untuk pemilih perempuan, Ganjar meraih 30,6%, Prabowo 27,6%, dan Anies 21,5%. Kantong suara perempuan ini menarik karena biasanya pemilih perempuan lebih loyal, kata Aji. Dalam survei terbaru LSI, elektabilitas Prabowo menyentuh angka 33,9%, Ganjar 31,9%, dan Anies 20,8%, sementara yang tidak menjawab 13,4%. Dengan jumlah tersebut sampai saat ini, Prabowo Subianto menjadi satu-satunya capres yang diperkirakan bisa lolos ke putaran kedua Pilpres 2024. Kalau kita hitung secara matematis, maka minimal setiap capres harus memperoleh 33,3% untuk bisa lolos ke putaran kedua. Oleh karena itu, dari 3 nama saat ini yang telah memenuhi ambang batas minimal adalah capres Prabowo Subianto dengan angka 33,9%, kata Aji. Survei yang digelar LSI Denny JA ini berlangsung pada 3 hingga 14 Mei 2023. Sebanyak 1.200 orang responden dilibatkan dengan metode survei multistage random sampling. Yang teknik pengumpulan data melalui wawancara, margin of error dari survei ini mencapai 2,9%.